Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Hari ini mau unboxingnya agak besar, ya bisa dilihat nih brandnya. Kebalik, gini. Ya brandnya adalah Lenovo. Ini adalah Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Panjang ya namanya ya. Ya ini dia spesifikasinya. Kelihatan nggak? Ya, mau baca silakan di pause dulu. Oke, gue bacain aja. Ini adalah pakai Intel i7 generasi ke-11. Terus dia punya RAM-nya internalnya 16 GB. Storage-nya 1 TB, sudah pakai SSD. Oke. Terus tapi GPU-nya dia pakai integrated GPU. Displaynya 13,3 inch. Baterai 4 sel, dapat OS Windows. OS-nya Windows 10 Home SL. SL itu kalau nggak salah student ya. Apa gitu ya, lupa gue. Oke, jadi namanya itu adalah Yoga Slim 7 Carbon. 13 maksudnya 13 inch. Oke, colornya Moon White, warnanya putih. Oke, bentuknya kayak gimana? Langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia barangnya. Nah, dia lagi ada promo BTS biar terus semangat. Ya ampun, kira BTS Korea gitu ya. Oke, jadi dia dapat hadiah langsung GoPay hingga 1 juta rupiah. Oke, dapat apa nih? Voucher online learning senilai 599.000. Terus ada apa nih? Lenovo IdeaPad Slim 3 senilai 7 juta. Oh, door prize. Oke, dapat Lenovo monitor juga senilai 3 juta door prize-nya, atau aksesoris senilai 1 juta rupiah. Bisa klaim hadiahnya di lenovo.promo.com. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, pasti kejauhan. Nih, dari sini aja. Oke, kayak gini. Terus cara klaim hadiahnya: 1. Beli produk Lenovo, ya iyalah. Terus masuk ke lenovopromo.com. Nanti disitu ada prosedur klaimnya. Isi formulir juga. Tunggu verifikasi data 7 kali 24 jam minimal. Terus ada dapat GoPay dikirimkan setelah proses verifikasi berhasil. Terus ada tunggu pengumuman pemenang undian di bulan Oktober 2021. Oke, syarat ketentuan. Terus di sini ada, nah ini cashbacknya macam-macam. Kalau kita lihat yang Yoga, yang ini ya, dapat 1 juta kalau kita beli yang i7, dapat 500.000 kalau kita beli yang i5 prosesornya. Terus ada yang lain-lain juga. Oke, ini nggak usah dilanjutin. Nah, ini untuk harga pembeliannya itu segini ya. 1 juta, 18 juta, nggak kelihatan ya? Nah, dari atas. Nah, 18 jutaan, 18 juta 950.000, 850.000. 18 juta 850.000. Mahal juga ya. Dapat sleeve juga. Dapat sleeve juga kayak gini. Lenovo Yoga 14 inch sleeve. Kenapa 14 inch? Mungkin dia nggak punya 13 inch. Dan ini juga 13,3 lah ya. Dan dia takutnya kalau dipepet-pepetin 13 inch nggak muat nantinya. Ini ntar kita buka. Sekarang kita unboxing laptopnya dulu. Masih segel semuanya. Kita unboxing. Mantap. Dalamnya ada lagi. Oke. Dusnya kosong. Jadi ada kardus ini, terus ada dus lagi dalamnya. Oke, jadi dus coklatnya itu dus ini ya, dus sampul ya. Dus sampul, bukan dus sampul. Sampul mah buku. Oke, dapat 2, ada
Ini gue yakin pasti laptopnya doang, dan ini adalah harusnya chargernya. Kita lihat. Harga saya betul. Wah, wow. Dapat USB Type-C ke HDMI dan ke VGA, dan juga ada USB Type-A. Kita buka. Oke, kita geser dulu. Nah, ini chargernya. Oke, terus dia dapat chargernya, dia sudah menggunakan tipe C ya. Wait, mana? Fokus. Nah, dia sudah menggunakan tipe C. Enak ya, kecil ya. Tapi sayangnya ini colokannya masih pakai yang kayak gini, gede. Jadinya ya kalau dibawa-bawa agak ya makin gede juga sih sebetulnya. Ya oke lah, lumayan daripada laptop-laptop yang ini ya, yang zaman lama gede-gede. Apalagi charger ini laptop apa gaming ya. Ini kita buka, masih segel. Mantap loh, udah nggak usah beli lagi nih, udah dapet, langsung dapet adapter. Brandnya Lenovo, nggak kelihatan ya, brandnya Lenovo. Sudah dapat adapter tipe C ke HDMI, VGA, terus di sebelahnya ada USB Type A. Oke, kita pinggirin dulu, kita geser-geserin dulu. Nah, ini menu utama. Wah, packagingnya sih ini banget ya, premium sekali. Kita buka dulu dari sini deh. Wah, enak sekali. Ups. Oke, kita buka. Oke, ini adalah laptopnya. Terus ada kartu garansi. Kartu garansi ini nggak tahu nih harusnya diisi atau gimana sih. Gue kayak kalau beli barang gitu ya, kalau ada kartu garansinya itu ada yang diisi, ada yang enggak. Nggak ngerti gimana nih. Mungkin disimpan aja. Terus di sini ada lagi. Di sini udah nggak ada lagi. Di sini ada apa nih? Apa sih? User guide. Silakan dibaca kalau mau baca. Kalau gue biasanya nggak dibaca. Aduh, wah, terbang. Ini adalah restriction of distribution Windows 10. Oke. Terus ini apa nih? Buku panduan. Kelihatan? Buku panduan manual. Masukin lagi. Safety and warranty guide. Oke, masukin lagi. Oke, ini simpan aja. Ini juga simpan aja. Kita geser dulu. Kita langsung masuk ke menu utamanya. Ups. Wah, mantap sekali. Mantap ya, mantap sekali. Ada tulisannya yoga. Ini tipe ya, bukan nama orang ya. Terkira bisa tulis nama nggak gitu. Bisa aja sih pakai stiker. Terus yang kerennya di sini adalah dia itu buka layarnya itu nggak usah ditahan. Satu jari ini aja udah bisa terbuka. Ya kan, kalau zaman dulu kan wah, laptop mau tipis gimana kita harus pegangin bawahnya, kalau nggak ntar ngikut ke atas. Ini enggak, dia sudah apa ya bilangnya, engselnya udah bagus lah. Kayak ini ya, kayak MacBook ya, MacBook Air, MacBook Pro. Jadi kalau ditutup
ringan sekali, kalau dibuka juga nggak usah ditahan, sudah langsung terbuka. Kita boot up dulu. Mana tombol powernya? Apakah di samping? Oh iya. Nah, sebelumnya gini deh, kita lihat-lihat dulu samping-sampingnya. Oke, di samping kanan ada port audio, oke, dan port USB-C dan tombol power. Di belakang nggak ada apa-apa. Di sebelah kirinya port USB-C lagi, Thunderbolt harusnya. Dan ini juga Thunderbolt dan ini buat charger. Chargernya harusnya yang di sini ya, jangan yang di sini loh. Harusnya yang udah ada tandanya, tanda petirnya. Ah, bukan tanda petir ya. Nih, tanda apa tuh? Kelihatan nggak? Ya, tanda itulah. Tanda charger. Di bagian bawah ada logo Windows karena sudah dapat Windows 10 Student Edition. Sini ada info-info. Gitu. Ini apa? Ini harusnya adalah kipas untuk pendinginan dan juga kalau sedikit kelihatan nih kayak speaker ya. Seperti speaker. Mungkin speaker, nanti kita dengerin suaranya seperti apa. Dan kalau dibuka di sini ya, di atas ini tidak ada apa-apa dan dia bisa di flat. Tidak. Layarnya bisa sampai flat. Tapi nggak 100% ya, masih agak mentok dikit gitu ya. Jadi nggak bener-bener rata gitu ya, jangan dipaksa. Karena apa? Di belakangnya ada karetnya nih, jadi dia nahan di situ. Oke, langsung aja kita nyalain. Apakah ada baterainya? Tahan yang lama kah? Tidak. Tidak juga. Oke, kalau gitu kita cas dulu. Baterainya tidak ada ternyata. Kita cas dulu. Oh ya, chargernya kelihatan nggak? Chargernya itu kelihatan kah? 65 watt. Oke, sebenarnya kalau kalian punya charger 65 watt yang lain, yang USB Type C, harusnya bisa. Kayak gue tuh punya kemarin itu sempat beli dari Xiaomi ya, charger Xiaomi 65 watt. Harusnya bisa pakai buat ini. USB Type C ke Type C, kotaknya kecil. Ntar gue lihat, gue cari dulu. Kalau ketemu gue kasih lihat. Nah, di sini apakah dia nyala? Oke, nyala. Keyboard backlightnya warna putih, cakep banget. Cakep banget. Ini sih opsi selain kita pakai MacBook ya, MacBook Air gitu. Mungkin ini opsinya boleh juga gitu. Iya. Wah, habis di update. Jadi tadi masuk ada update BIOS, ternyata BIOSnya diupdate dulu gitu. Oke, sekarang kita tes kamera ya. Kameranya agak gelap nih, entah dia apa ya, bisa ini. Dia ada HDR-nya, HDR auto apa nih, 128. Ini apa, brightness. Oh, brightness-nya kita bisa atur. Wih, keren juga. Tapi jadi agak doff ya, agak buram ya. Ya maklum lah ya, kamera laptop apa yang diharapkan gitu ya. Oke, kamera sudah. Sekarang kita tes speaker. Kita tes buka YouTube. Oke, kita tes suaranya. Ya, betul sekali. Speakernya ada di bawah. Ada di sini speakernya. Cuman sebelah sini doang speakernya ya. Oh, jadi di sini itu kayaknya subwoofer deh. Jadi speaker itu di kanan kiri. Di sini ada, di sini ada. Di sini tuh lebih kayak woofer buat bass. Kira-kira seperti itu. Terus apa lagi ya?
Gue kalau ngetes laptop itu rada bingung. Kan nyalain keyboard, tadi keyboardnya nyala. Gimana tadi nyalain matiinnya? Maklum ya. Saya nggak biasa nih gini-gini nih. Oke, kalau gitu lanjut aja. Kita unboxing sleeve-nya. Tadi ini dapat gratis juga pembelian. Ada dua tipe, ada yang apa ya? Ini bahannya kayak wool, ada yang bahannya kayak itu, apa namanya? Leather ya, kulit ya. Nah, ini yang bahannya wool. Bagus. Bahannya oke. Enak, halus sekali. Ini dalamnya paddingnya kita keluarkan dulu. Dalamnya ada apa nih? Ya gini lah, recycling information. Jangan dimakan, silika gel. Dalamnya ada 2 kompartemen, 1 dan 2. Bahannya wool. Di sininya kayak kulit, tapi bukan kulit harusnya. Bukan, ini imitasi, kulit imitasi. Di sini ada brandnya, Lenovo. Simple banget. Coba kita tes. Gede banget ya. Lihat. Ini sih bukan 14 in kayaknya ya. Masuk tapi ada longgar. Tapi oke lah ya, daripada terlalu sempit. Perbandingan antara laptopnya dengan case-nya. Nah, ada jeda segini. Well, oke banget. Menurut gue sih, secara dipegangnya oke, secara tampilan oke. Penggunaan gue rasa sih kalau kalian buat pakai apa ya? Ya buat sekolah online meeting dan lain-lain sih harusnya oke banget. Tapi ya untuk secara harga menurut gue sih agak mahal ya. 18 jutaan. 18 juta sekian. 18 juta 850, 19 juta kurang. Menurut gua untuk harga segitu, memang zaman sekarang kalau laptopnya ukurannya segini, tipis banget. Terus ini bahannya, bener-bener enteng. Gua nggak punya timbangan sih. Ini ringan banget. Ringan sekali loh. Mungkin sama MacBook, sama kali ya. Cuman bedanya ini kan dibilang karbon. Kalau MacBook kan apa ya, aluminium ya. Aluminium apa sih. Cuman ya balik ke budget kalian lah ya. Kalau ditanya kalau buat kerja ringan bisa gak? Bisa pasti, udah pasti bisa. Nggak usah ditanya. Tapi kalau ditanya, buat ngedit bisa gak? Ngedit video, ngedit foto mungkin masih bisa. Kalau buat edit video, gua nggak yakin sama GPU-nya. Coba mungkin yang lebih paham boleh komen di bawah. Gua nggak yakin sama GPU-nya. Itu doang sih. Kalau secara prosesor sih gue yakin kuat. SSD 1 tera mantep banget. Cuman kalau ngedit gue akan saranin kita pakai hard disk terpisah gitu buat data. Coba denger suara keyboardnya. Enak. Ya, itu dia nggak review ya, unboxing sama first impression untuk Lenovo Yoga. Lenovo Yoga Slim Carbon 7i. Aduh, panjang banget namanya. Ribet ya namanya ya. Kenapa nggak simpel-simpel aja sih? Lenovo Yoga 7i Carbon. Sama aja sih ya. Panjang juga. Ya, kurang lebih seperti itu.
Aduh, bukanya gini, set. Layarnya ini dia bahannya made atau doff gitu ya, made atau doff, jadi nggak mantul. Jadi kalau misalkan kalian kerja siang-siang itu ya, enaknya adalah dia nggak bikin silau. Kalau kita misalkan ya work from anywhere gitu ya, kan zaman sekarang udah lagi ngetren ya work from home atau work from anywhere. Jadi kalian misalkan di cafe, tapi tunggu PPKM beres dulu ya. Jangan nambah-nambahin kasus COVID. Ya, jadi kalau misalkan kalian ke cafe, misalkan duduk dekat jendela, kalau kalian pakai yang layarnya doff seperti ini enak. Nggak terlalu mantul ke muka silaunya, mataharinya gitu mantul ke muka. Jadi dia lebih meredam lah ya gitu ya kira-kira ya. Terus tipis banget, gue demen banget sih. Gue demen banget, keren. Ini Carbon Edition. Dulu gue pernah pakai di kantor lama gue itu X1 Carbon. Lenovo X1 Carbon. Itu enak banget, tipis. Terus dia emang modelnya klasik ya. Klasik Lenovo, warnanya hitam, polos. Terus bener-bener tipis. Konektornya juga sama, USB Type-C juga semua. Jadi enak banget sih menurut gue. Cuman gitu, seri-seri karbon Lenovo memang harganya wadaw-wadaw ya. Gitu. Terus di sini ada speakernya, ada dua, kanan kiri. Ya, terus di sini ada, tadi gue dengerin kayak woofer ya, kayak lebih untuk low bass-nya gitu. Kira-kira gitu. Di sini ada kipas. Terus tadi gue pakai sebentar, agak panas di bagian bawah. Di bagian sini panas. Mungkin karena gue pakai ini mousepad-nya. Enggak ini ya. Kurang ada jarak di sini ya. Di sini kan kalau kita lihat nih, ada ini ya. Ada karet buat ngasih jarak. Mungkin dia kurang tinggi jaraknya. Jadinya perputaran kipasnya di sini agak panas gitu kira-kira. Terus untuk keyboard buat yang demen ada feedback tactile gitunya ini kurang cocok. Tapi buat yang kerjanya demennya nggak terlalu berisik ya, nggak ceklek gitu, ini cocok banget, enak banget. Terus lu beli ini, buka langsung udah dapat Windows-nya, tinggal login aja. Terus apalagi, kameranya kurang bagus ya, kamera depannya tadi buat video call-nya. Tapi nggak tahu ya, tadi gue buka pakai aplikasi kamera bawaan Windows. Kalau kita pakai Zoom atau pakai Google Meet, gue nggak tahu bakal lebih bersih atau nggak, gue belum sempat coba. Terus chargernya lumayan oke ya, lumayan kecil. Lumayan kecil ini chargernya, ini kepala charger untuk listriknya. Gini. Oke, sebenarnya menurut gua lumayan oke dibandingkan charger-charger laptop lain yang ininya udah kayak bata gitu ya, terus ujungnya itu yang masih lubang colokan kecil gitu. Nah, itu akan repot. Kenapa? Kalau kalian lupa bawa charger, ya udah nggak bisa pinjem. Kalau ini sebetulnya sebentar, gua ada satu nih. Gua punya yang namanya, ini dia. Ini adalah charger dari Xiaomi. Dia 65 watt juga sama chargernya, tapi ini udah Type C. Tuh, Type C. Terus colokannya tinggal buka gini aja, ya kan? Lebih simpel kan? Warnanya putih juga cocok lagi ya. Wah, cakep ya. Warnanya bagus. Sama nih, putih juga. Ya ini beli terpisah, dulu gue beli lumayan mahal. 300.000, apa 400.000, apa 200.000, lupa, udah lama banget. Lihat, udah sampai dekil banget, berudul gini ya. Udah dekil banget. Kabelnya USB Type-C ke Type-C, jadi kalian bisa pakai Type-C ke Type-C apapun. Tapi ingat, yang harus support yang wattnya gede, jangan pakai yang abal-abal, nanti kabelnya panas, rusak, yang ada laptopnya rusak atau kepala chargernya rusak. Gitu. Buat yang nanya, worth it atau enggak, balik ke budget. Jadi dari kemarin kan banyak yang nanya di video-video gue yang lama, ada kayak S7 FE, ada yang nanya, ini kalau buat gini-gini doang, buat kerja simple-simple, worth it nggak? Sebetulnya gue tergantung dari kebutuhan kalian sih sebetulnya. Satu, kebutuhan kalian akan gunain untuk apa. Kedua, budget. Itu yang paling penting sih. Kebutuhannya dulu baru budget. Budget itu memang kadang kita gini,
kita sanggup buat beli barang yang mahal, ya, barang mahal misalkan 18 juta. Tapi kalau kalian pakainya nggak yang dibutuhkan, buat apa? Ya kan, mendingan kalian beli yang simpel-simpel aja, budgetnya bisa dibuat yang lain gitu. Jadi kenapa gue selalu bilang butuhnya buat apa dulu baru budget. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi, budget ini kadang ada yang banyak orang ya budgetnya lebih, tapi sebenarnya fungsinya nggak butuh. Jadi kayak orang beli MacBook mahal-mahal 30 juta, pakainya buat apa? Buat browsing, buat kerja Windows, buat kerja Word, Excel, PowerPoint, terus buat meeting online. Ya ampun, 30 juta bro, sayang duitnya. Mendingan beli laptop yang 10 jutaan udah cukup sebetulnya. 10 jutaan banyak banget, laptop 10 jutaan banyak yang udah bagus, tapi ya mungkin kalau nyari tipis-tipis ini nggak ada, ya kan. Makin tipis makin mahal. Kenapa makin mahal? Karena komponennya pasti bagus-bagus di dalamnya, gitu ya. Jadi ya makin tipis kan komponennya makin susah diselipin ya. Jadi itulah yang bikin mahal. Jadi balik lagi kepada kalian, kalau buat yang nanya, masih yang nanya, ini worth it atau enggak harga segitu 18 juta 850 ribu, apakah worth it atau enggak? Balik ke kalian ya. Kalian punya duitnya atau enggak, perlu gak sih yang sampai setipis ini gitu ya. Sebenarnya setipis ini gak ya sebagus ini, bagus, kalau dibilang bagus, bagus banget, menurut gue bagus banget, tapi butuh atau enggak, itu dia pertanyaannya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye bye.